nek pingin duwe anak sing soleh solihah, ya wong tuane harus soleh solihah no dhisik. Kalau pingin punya anak yang soleh solihah, orang tuanya harus berupaya jadi orang soleh dan solihah. Karena namanya buah-buahan yang jatuh dari pohonnya tidak mungkin jauh. Kalau pohonnya bagus, bibit unggul, soleh solihah, ya buahnya juga soleh solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimus sholihat wa bidzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan cahaya hidayahmu sebagaimana kau sinari bumi dengan cahaya matahari. Jadikanlah semua ilmu yang kami pelajari dan ilmu yang sudah kami pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ngertikan kami semua dan seluruh keluarga kami, seluruh anak istri dan seluruh keturunan kami, seluruh kerabat dan tetangga kami ngerti tentang ilmu agamamu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, lindungi kami semua dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, dari mempunyai hati yang tidak pernah khusyuk, dari mempunyai amal ibadah yang tidak pernah kau terima, dan mempunyai doa yang tidak pernah kau kabulkan. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyid dajjal. Lindungi kami semua ya Allah, lindungi keluarga kami, lindungi anak istri dan seluruh keturunan kami, lindungi semua kerabat dan sahabat kami sampai hari kiamat. Jagalah, selamatkanlah dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari fitnah ujian cobaan di saat masih hidup maupun di saat sudah meninggal dunia, dan dari fitnahnya Dajjal di akhir zaman. Amin. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ngadanil jud wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Belum kita mulai pembacaan kitab Nashwail Ibad, yang bawa kitab halaman 19, dibuka halaman 19, pasnya makalah yang ke-55. Berarti makalah yang ke-55. 13 baris dari atas. Wal maqala al khamisa wal khamsun, maqala paling terakhir di bab sulasi. Jadi di kitab Nashwail Ibad ini ada bab sulasi, ada bab rubai, dan bab khumasi. Ini kita sekarang nyampe di bab terakhir dari maqala yang paling terakhir dari bab sulasi. Kenapa disebut sulasi? Karena maqalanya 3 dengan perlawanannya. Setiap makalah dari 3 ini ya perlawanannya juga 3, perbandingannya juga 3. Makanya disebut makalah sulasi. Makalahnya ulama yang daunnya 3 hal terus. Dan lawan katanya juga 3 perkara.
Wal maqala al khamisa wal khamsun, maqala yang ke-55. Tapi kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah dengan niat mendapatkan ridho Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Juga kita kirimkan pula pahala thalabul ilmi ini kepada kedua orang tua kita, pada mbah-mbah kita, seluruh guru-guru kita, dan kita bertawasul kepada seluruh para nabi, abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin, jami ali kullin wa sahaba wa qaraba wa tabi'in wa tabi'in wa misanil midin, jamil malaikatil muqarrabin wa jami hamalatil arsy radhiyallahu anhum salatu wassalam ajmain, wa jami matil arbatil mujtahidin wal qurra wal hufat wal mufassirin wal ulama'il amilin wa syuhada wa sholihin wa sada sufiya wal muqallidin fid din wa jamil fuqaha wal muhaddithin jami auliya ajmain. Dan kita kirimkan pula pahala kepada kedua musannaf mu'allif hadal kitab Syekh Muhammad Nabi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan seluruh pendiri Nahdlatul Ulama, wabil khusus Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri, Khalil bin Abdullah Bangkalan, Kiai As'ad Samsul Arifin Asem Bagus, Kiai Nawawi bin Nur Hasan, Kiai Bahar bin Nur Hasan, Kiai Abdul Jalil bin Fadil, Khalil Nawawi, Kiai Hasani Nawawi, Abdul Hamid Allah bin Umar, Habib Hasim bin Yahya, Habib Ahmad bin Abdul bin Talib Alatos Kalongan, Habib Usman bin Yahya Mufti Betawi, Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid Tanggul Jember, Habib Bakar Masegap Gresik, Habib Husain Bakar Abdul Walid Tursular Batang, wa ila hadrati jami' awliya tis'ah, Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Giri, Syekh Jumatil Kubro, Jamaluddin Akbar Husain bin Ahmad Harif Sajalal, Ahmad Nawi, Abdul Jalil, Ki Abdul Alim bin Abdul Jalil, Ki Ahmad Fuad Nur Hasan, Sulhim wa Furuhim Azwaji Madurati Mulibati Majma'in, wa jami silsilati tariqati masanati manasabi mil hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa jami walidaina, nama kedua orang tua mbahnya sebut, jami abaina wa umatina masyaina azwajina wa duriyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina siddiqaina wa qarabatina wa ikhwan fiddin wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan min masyariqil ardi ila magharibi al ahya min wal amad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afu anhum syai'ulilana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dan terakhir barokah kita thalabul ilmi ini, semoga semua anak-anak dan cucu-cucu kita dijadikan ulama, orang-orang yang ahli ilmu, ahli mengamalkan ilmu, ahli ibadah, ahli zikir, ahli bersolawat, dan ahli Quran, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ala diniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih bijai Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisiri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang terlupakan kita fatihai semua ulama-ulama, wali-walinya Allah yang disebut atau yang ditulis namanya di dalam kitab ini. Mudah-mudahan kita semua dapat barokahnya beliau. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalah yang ke al-khamisa wal khamsun, yang ke 55, yang paling terakhir, yaitu makolahnya Imam Malik bin Dinar radhiyallahu anhum. Ini luar biasa ini. Beliau ini termasuk preman tobat, jadi wali besar. Jadi Imam Malik bin Dinar ini dalam kisah hidupnya beliau ini
ya copet, ya perampok ya. Sampai ujung-ujungnya beliau disadarkan hatinya, dapat hidayat ketika beliau di dalam sel atau di penjara. Akhirnya semua teman-teman penjaranya itu ditakdir bertobat. Yang asalnya beliau kepalanya rampok, kepalanya copet, kepalanya maling, bosnya bajingan, kemudian jadi bosnya para wali. Karena apa? Semua teman-teman yang ada di dalam penjara itu jadi kekasih Allah semua. Yang ngetua Imam Malik bin Dinar. Tiba-tiba ya awal mulanya beliau ini muncul karomah di dalam penjara. Pada saat beliau di dalam sel, tiba-tiba polisi yang tidur yang menjaga beliau ini dibangun nih, Pak, tahanannya kabur. Jadi gemboknya masih belum dibuka, tapi bisa keluar dari dalam sel. Mulai sejak itu polisinya takut dan segan. Semua polisi yang mursal, yang jahat, yang ahli maksiat semuanya bertobat. Semua preman-preman yang ada di dalam penjara itu juga bertobat. Yang asalnya jadi kepalanya copet jadi kepalanya para wali. Seperti itu. Dalam kisahnya kalau saya diceritai guru saya Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya. Beliau ketika beliau sudah jadi wali, sudah tobat, beliau hijrah ke Mekah, mempelajari ilmu, jadi orang ahli ibadah luar biasa, sehingga beliau jadi orang alim. Jadi kebanyakan makalah beliau ini pengalaman diri beliau pribadi. Beliau pernah salah, kemudian bertobat, jadilah makalah. Beliau pernah maksiat, pernah melakukan hal itu, kemudian bertobat, jadilah makalah. Rata-rata makalahnya Imam Malik bin Dinar pengalaman pribadi. Nah, ini masuk ke dalam hati. Semua kitab-kitab tasawuf ini tidak lepas dari makalahnya Imam Malik bin Dinar. Beliau mengatakan ihbis salasan minal khisalil madhmumah bisalasin minal khisalil mahmudah. Saya baca intinya yang dalam kurung saja ya. Tahanlah 3 perkara, 3 sifat atau 3 perangai yang tercela, ditahan dengan 3 perangai yang terpuji. Hapuslah sifat jelekmu, 3 sifat jelekmu hapuslah dengan 3 sifat baikmu. Maksudnya seperti itu. Apa saja? Hatta yakuna minal mu'minin. Kalau engkau sudah menghapus 3 kejelekanmu, dihapus dengan 3 kebaikanmu, engkau termasuk orang yang beriman sejati. Engkau bersifat haqaiqul iman, nyampe kepada hakikatnya iman kepada Allah. Yang pertama, sifat apa yang tercela? Al-kibru. Al-kibru bitawadu. Hapuslah sifat sombongmu, obati sifat sombongmu dengan cara memperdalam atau mengamalkan sifat tawadu. Yang mempunyai sifat sombong, anggota kita yang mana? Hati, bukan mulut, bukan hidung, bukan telinga, bukan tangan, bukan kaki. Ketika hati kita merasa sombong, maka cara ngobatinya adalah dengan sifat tawadu, minum obat tawadu, merendahkan dirinya dengan cara istighfar terlebih dahulu. Hati merasa lebih hebat. Biasanya kalau sombong sama ujub, kiber sama ujub, ini kalau ujub kan bangga, kalau kiber itu sombong. Ini bedanya tipis. Kalau kiber, wal kiber yakunu bil manzilah. Kalau sifat sombong rata-rata dengan kedudukan, dengan pangkat. Kayak kalau sifat ujub, bangga, itu yakunu bil fadilah, dengan sifat keutamaan atau keistimewaan yang dimiliki. Contohnya gini, ada orang jalan saja dihormati orang karena dia seorang ustadz atau seorang kiai, seorang gus. Jalan dihormati orang, datang disambut dengan tola'al, terus dicium tangannya, terus hati ini merasa seneng diberi kenikmatan seperti itu namanya sombong. Atau naik mobil, ketemu dengan orang sepeda pancalan atau sepeda motoran, ketemu terus hati seneng
Ketika orang kagum karena diri kita punya mobil, itu namanya sombong. Kalau ujub bangga itu kebanyakan dengan keistimewaan yang dimiliki sendiri. Contohnya bangga dengan kealimannya, bangga dengan kekayaannya, bangga dengan pangkatnya, itu namanya ujub. Tapi ujub sama kiber ini sama-sama sifat yang tercela. Cara ngobatinya tetap dengan cara tawadu. Makanya di kitab Fathul Mu'in itu, yahrumu lirrajul ayyuhibba qiyamahum ilaih. Haram bagi seseorang ketika hatinya seneng dihormati orang lain. Kalau lewat semuanya minggir, kalau datang semuanya menghormati, menyambut kedatangannya. Itu ketika hatinya senang diberi kenikmatan seperti itu namanya sombong dan haram, dosa hukumnya. Yang boleh sombong cuma Allah. Tapi bagi orang yang tidak alim, ya harus tahu diri. Ketika ada orang alim lewat, kita sunat menghormati. Bagi yang alim juga harus tahu diri. Ketika dihormati, orang tidak boleh sombong, tidak boleh bangga. Seperti itu. Makanya guru saya ada yang kalau dihormati santrinya, santri minggir semua marah. Malah santri yang hormati, yang minggir-minggir ditabrak. Ada yang dari saking apa? Takutnya terkontaminasi sifat kiber ini. Memang santri menghormati kiainya, menghormati gurunya sunat. Apalagi orang yang hafal Quran, menghormati Quran yang ada di dalam dirinya itu sunat. Menghormati orang tua kita datangnya, atau guru kita datang, kita lagi duduk, kita sunat berdiri menghormati karena kesepuannya, karena dia orang tua yang menjadi faktor penyebab kelahiran kita. Orang tua datang, kita duduk, sunat berdiri. Ada orang alim lewat atau orang hafal Quran lewat, kita sunat berdiri ketika duduk. Menghormati ilmu yang ada di dalam dirinya orang itu, menghormati Al-Quran yang ada di dalam diri orang itu, bukan menghormati orangnya. Makanya hal ini dilakukan oleh Imam Taqiyuddin As-Subki dan Imam Tajuddin As-Subki. Dulu ada ulama madzhab Syafi'i yang terkenal dengan Imam Subki. Imam Subki ini dulu bukan orang alim. Beliau ini orang fakir miskin, tiap harinya jualan permen, jualan manisan. Jadi setiap ada orang alim lewat, selalu dikasih manisan, digratiskan. Kalau tidak alim, disuruh bayar, suruh beli. Kalau khusus yang berilmu, punya ilmu atau hafal Quran, itu dikasih permen, digratiskan kalau dia ingin permennya. Dengan tujuan agar dirinya kelak dapat barokah ilmunya, jadi orang alim juga. Atau anaknya kelak akan jadi orang alim juga. Akhirnya terbukti. Bertahun-tahun beliau mengamalkan hal itu. Akhirnya Imam As-Subki atau Taqiyuddin As-Subki jadi ulama madzhab Syafi'i besar. Demikian pula putranya Imam Tajuddin As-Subki, ini jadi ulama besar gara-gara menghormati atau sering sedekah kepada orang berilmu. Ini jangan sampai disepelekan. Nanti setiap kita dengarkan ilmu ya niati nirakati anak lah, biar besok anak saya jadi orang alim gitu. Nyatanya gitu. Saya dulu tanya ke bapak saya juga jawabannya sama. Bapak saya itu katanya bapak saya sendiri dulu almarhum bilang gini. Kan setelah saya tanya, ini kan mondok di mana Pak? Mondok di Gembong, Blitar. Dulu pinter teman. Saya paling goblok, paling bodoh, paling bebel sekelas. Tapi bapak saya tidak pernah tidur. Dari saking bebelnya ya. Dari saking bebelnya duduk di depan, tidak pernah ngomong sendiri, ngobrol sama temannya, tidak pernah tidur, tapi tidak pernah diberi faham. Kan itu tidak pernah masuk, tapi tidak lupa doa. Ya Allah, semoga anak saya besok yang mengertikan ilmu yang saya pelajari. Selalu doa seperti itu. Sehingga yang saya rasa memang ketika saya mencari ilmu gampang paham, gampang hafal. Mungkin karena doanya orang tua-tua kita itu yang mustajab. Demikian pula kita. Untuk anak kita atau calon anak kita meskipun belum lahir, masih ada di dalam kandungan, ya kita tirakati. Dulu ada cerita ipar saya sendiri ya. Ipar saya sendiri itu minta doa ke Al-Maghfurlah Kiai Nawawi Abdul Jalil. Bawa air
bawa air. Kiai minta doa gitu. Buat apa katanya Yai Nawawi? Buat apa? Buat anak saya. Kenapa anaknya? Biar jadi anak yang solehah, biar jadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Terus ditanya gini sama Yai Nawawi, tidak langsung didoakan. Ibadahmu wis tepak, ibadahmu sudah benar. Dereng ya, iya. Masih belum ya, masih belum benar. Nek pingin duwe anak sing soleh solihah, ya wong tua ini harus soleh solihah no dhisik. Kalau pingin punya anak yang soleh solihah, orang tuanya harus berupaya jadi orang soleh dan solihah. Karena namanya buah-buahan yang jatuh dari pohonnya tidak mungkin jauh. Kalau pohonnya bagus, bibit unggul, soleh solihah, ya buahnya juga soleh solihah. Katanya ya gitu. Terus diem, sama-sama diemnya, kemudian airnya diambil sama Yai Nawawi, tetap didoakan. Ya wis, ombekno anakmu. Terus temennya niru, temennya Mas ipar saya niru. Buat apa? Saya juga minta doa Yai. Buat apa ini? Buat anak saya. Kenapa anaknya? Anak saya nakal. Anak saya nakal. Loh, kenapa nakal? Ya itunya Kiai. Terus mau digimanain anaknya biar tidak nakal? Kiai doakan. Anak nakal itu karunia Allah. Berarti anak kalau nakal ketika kecil dia cerdas karena otaknya main. Pinter ngakali wong tua berarti cerdas kan. Tidak usah ditungani, tidak usah dikei banyu katanya. Tidak usah dikasih air. Buat apa anak nakal dikasih air? Anakku kabeh mesakat ketika cilik. Semua anak saya katanya Nawawi semuanya bandel ketika kecil. Yang penting gedenya jadi orang hebat. Anak nakal itu berarti anak yang cerdas. Karena apa? Sering ngakali wong tua ini berarti kan otaknya main. Nggak usah dikasih air. Anak cerdas kok dikain bon omben. Berarti kamu nggak mau punya anak cerdas. Akhirnya nggak jadi, nggak didoain beneran sama Yai Nawawi. Nama Yai Nawawi. Jadi kalau salah niat, salah minta ya nggak dikasih. Itu ceritanya. Ini kisah nyata ya. Jadi kalau minta doa ya, itu jangan minta doa anak yang sudah bandel kemudian didoain biar nggak bandel, keliru. Minta doa biar jadi anak yang soleh solihah atau biar jadi anak yang jadi kekasih Allah di masa depan itu. Nah, ketika dia bandel mulai kecil ya terbenahi, terobati nanti. Ketika sudah sepuh atau sudah menginjak usia dewasa tobat. Pernah saya juga didakwi sama Al-Maghfulah ya Abdul Syaukat Sirot. Kemudian beliau ngomong gini ke saya. Biyen sur, aku sek nome. Dulu saya masih mudanya sur. Ketika ada orang nitip anak ya. Ketika ada orang nitip anak kepada saya. Dia pecandu narkoba, ngepil. Itu saya tampung, saya terima. Dan saya obati sampai dia tobat. Tapi sekarang saya sudah sepuh, sudah tua. Saya mau meninggal dunia itu. Beneran beliau terus meninggal dunia tahun ini kan. Tapi sebelumnya ngomong gitu ke saya. Saya sudah sepuh sekarang, saya tidak pernah nerima orang gitu. Karena apa? Orang tua zaman sekarang ini banyak yang salah. Kenapa salah? Daunnya Yai, katanya beliau. Daunnya Yai Hasani. Jaga anak itu mulai anak sebelum lahir atau baru lahir. Terus dijaga sampai dewasa. Jangan ketika anak itu sudah bandel ya, kemudian dititipkan ke kiai, dimintakan doa ke kiai. Sing doa belangkemen ngesel. Bukan yang doa tidak mustajab. Tapi sudah terlanjur jadi nasi jadi bubur. Ya bisa jadi mustajab, bisa jadi enggak katanya Yai. Sama seperti gini, orang yang didik anak katanya Yai Hasani ya. Didik anak itu ibaratkan bambu pring ya, dari bung. Masih berbentuk bung. Bung ini kalau sudah dirawat mulai bung, mulai kecil ya. Dikasih semisal ya, dikasih tong. Nanti tumbuhnya ketika besar bunder kayak tong. Indah. Dibentuk. Bisa. Tapi kalau sudah jadi bambu tinggi, pring yang besar ya, kemudian dibentukkan bunder kayak seperti tong itu, ini susah payah. Nekuknya susah, kayak masih dibakar,
pelan-pelan gitu. Sudah terlanjur jadi anak yang bandel ya, dimintakan syarat-syarat ke kiai. Bukan salahnya kiainya yang doa, kiai ini ya kemeng itu. Bukan tidak mandi, karena butuh proses. Katanya Yai Hasan itu, mengobati tingkah laku itu lebih utama daripada hanya berdoa. Sama seperti orang, sampai saya dicontohkan gini, ada orang pingin selamat nyetir mobil, dia doa, ya Allah selamatkan saya biar tidak ketabrak. Tapi setirnya dicul, dilepas. Nah, omong kosong kan doanya. Tidak ada upaya merubah tingkah. Caranya bisa selamat harus hati-hati, jangan hanya doa saja. Jadi bukan salahnya kiai yang mendoakan, bukan tidak mustajab, tapi yang didoakan ini tidak berupaya bertobat. Itu yang bikin susah. Makanya Yai Losoka itu tidak mau. Baru-baru ini beliau tidak mau karena sudah sepuh. Sama seperti orang ya, di tengah rel kereta api doa, ya Allah selamatkan saya biar tidak ketabrak sepur, biar tidak ketabrak kereta. Tapi dia tidak ada upaya merubah tingkah, tidak ada upaya minggir dari rel. Tapi dia doa pingin selamat tidak ketabrak kereta. Omong kosong doanya. Bukan salahnya yang doa, tapi yang didoakan ini tidak berupaya tobat. Jadi lebih penting kita mengusahakan anak ini merubah tingkahnya daripada hanya mendoakan. Katanya Yai Hasani seperti itu, guru saya. Orangnya sudah wafat semua itu apa? Jadi pesan-pesan guru-guru kita itu diingat-ingat, kalau bisa ditulis. Itu buat apa? Pegangan hidup kita. Suatu saat kita pasti butuh obat itu. Ilmu itu ibaratkan obat kan. Itu obat. Jadi ketika anak kita sudah bandel, minta doa ke kiai, ke wali, ya perlu. Tapi harus tetap ada upaya merubah tingkah lakunya. Pelan-pelan, sama seperti itu. Nekuk bambu yang sudah tinggi, pring yang sudah tinggi. Kita lanjut. Ngobati tawaduk yang pertama, ngobati sombong yang pertama dengan tawaduk. Diajari tawaduk. Misal ada orang jadi ustadz ya, atau ada orang jadi gus, jadi kiai, ngajari anaknya tawaduk. Biar apa? Biar tidak sombong, biar tidak gila dihormati santri, biar tidak gila dihormati santrinya abah atau santrinya. Seperti itu harus diajari tawaduk. Saya dulu pernah dipesani guru saya Almarhumlah Kiai Abdul Karim Kramat. Di situ pas disaksikan anak-anaknya, itu nitip anaknya, beliau nitip cucunya, terus bilang gini, ajari cucuku, usahakan cucuku lupa diri, lupa statusnya, siapa diriku. Karena saya tidak bangga punya cucu yang hanya bisa pidato ceramah tapi tidak mengamalkan ilmunya. Tapi dia sombong, dia bangga dengan kehebatannya. Ajari cucuku ilmu yang sekiranya cucuku dengan sebab punya ilmu itu lupa diri, lupa statusnya, siapa dirinya. Dirinya adalah seorang mas, dirinya adalah seorang gus, putaranya kiai. Seperti itu pesannya. Akhirnya saya sampaikan ke cucunya, ke anaknya beliau. Saya sampaikan, mas katanya apa jenengan, kata mbah jenengan, saya diomongin ini mas, biar tidak ada. Jadi saya sebagai penyambung, karena beliau sendiri yang mau ngomong ke cucunya kan nggak mungkin ya. Akhirnya lewat mulut saya sampaikan. Itu seperti itu, orang-orang yang ngerti ilmu itu tidak sembarangan, malah ngajari anaknya biar tidak sombong. Yang kedua wal hirsu bil qanaah. Hirsu itu lubo bahasa Jawanya, punya cita-cita terlalu tinggi, itu hirsu. Mengandai-andai terlalu untuk ngobati lamunan-lamunan atau hayalan-hayalan tentang rizki, tentang karunia Allah. Itu ngobatinya bil qanaah, dengan cara diajari sifat qanaah, sifat nerima apa adanya.
ridho dengan rizki yang Allah bagikan, biar nak kemaruk. Hirsu itu serakah, bahasa kita ya serakah, terlalu memikirkan jatah rizki sehingga lupa sodako, sehingga dia kalau mau sodako eman sayang mau berbagi kepada orang lain. Ngobati sifat serakah itu dengan cara qanaah. Yang ketiga, wal hasud, wal hasadu. Hasad ini iri atau dengki, dengki sak podo-podo, iri hati kepada sesama. Iri itu apa? Tamanna zawali nikmatil mahsud ilal hasid, berharap hilangnya kenikmatan di tangan orang lain. Ketika orang lain bahagia, dia tidak suka di dalam hatinya, itu namanya iri. Ngobati sifat hasud itu dengan cara binasihat, sering mendengarkan nasihat ilmu, sering mendengarkan makalah-makalah ulama. Itu cara ngobatinya. Ini semua pernah dialami oleh Imam Malik bin Dinar, seorang preman yang bertobat kepada Allah. Karena dalam sebuah hadis dijelaskan, la yajtami'u fi jawfi abdin al-iman wal hasadu, tidak akan pernah berkumpul di dalam hati seseorang mempunyai iman dengan takdir Allah, sekaligus hasud, iri hati kepada rizkinya Allah yang Allah berikan kepada orang lain. Karena semua orang yang iri hati itu ibaratkan api ya, apinya. Ketika iri hati, ketika api bisa membakar kayu, maka sifat iri hati bisa membakar semua amal baik. Al-hasad takulul hasanat kama takulun nar al-hatobah. Sifat iri hati itu bisa membakar atau melumat, bisa memakan semua kebaikan kita, sama seperti api bisa memakan atau menghabiskan kayu. Api kalau dikasih api, perlahan sedikit demi sedikit akan habis. Begitu juga ketika di dalam hati kita ada sifat hasad, sifat iri hati, itu semua kebaikan yang ada di dalam diri kita akan terkikis pelan-pelan, lama-lama akan habis, sama seperti habisnya kayu dibakar api. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat hasad. Dari saking bahayanya sifat hasud sampai disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Falaq, min syarri ma khalaq, berlindung dari kejelekan makhluk Allah, wa min syarri nafatsati fil uqad, berlindung dari kejelekan tukang sihir, wa min syarri hasidin idza hasad, berlindung dari kejelekan orang-orang yang mempunyai iri hati, sifat iri hati. Intinya sifat iri itu apa? Kita tidak senang kalau teman kita, kalau tetangga kita, kalau kerabat kita bahagia, itu namanya iri sudah. Itu hal yang sepele. Tidak senang kalau orang yang ada di sebelahnya punya kelebihan, itu namanya hasud. Ketika dalam hati kita kurang begitu suka, berarti di dalam hati kita ada sifat irinya meskipun sedikit. Kalau ada teman ya, ada teman jadi orang hebat atau punya rizki, punya ilmu, melebihi keilmuan kita, terus hati kita kurang begitu suka, itu namanya iri. Ada seorang guru, muridnya dijadikan wali, terus dia tidak terima di dalam hati, tidak mau menghormati muridnya yang sudah jadi kekasih Allah. Itu namanya di dalam hati gurunya ada sifat hasud, sifat iri. Naudzubillah min dzalik. Jadi iri itu bisa tentang ilmu, bisa tentang harta, bisa tentang pangkat, kala pamor, kala wibawa, itu bisa hasud. Kita jadi karyawan, bos lebih perhatian kepada teman saya daripada ke saya. Itu namanya, kalau kita tidak senang temannya diistimewakan sama bosnya, itu namanya iri, hasud. Tipis iri itu. Sangat samar sekali, banyak orang yang tidak paham hasud. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan qala kullu nas aqdaru ala ridha illa hasida nikmati fa innahu la yurdihi illa zawaluha. Semua orang akan sanggup ridho kecuali orang yang iri hati. Mereka lebih ridho
kalau hilangnya kenikmatan dari orang yang dihasuti, kayak gini, ngamen misalnya, ngamen temannya dapat rezeki banyak, kita sepi misalnya, terus tidak seneng kalau orang lain rezekinya banyak, itu namanya iri. Nggak boleh, minta dijauhkan dari iri. Cara memerangi iri, mengobati iri adalah bin nasihat. Nasihat itu doa ila ma fihi sholah wa nahyu amma fihil fasad, mengajak kepada kesolehan, kebaikan, dan mencegah diri dari kerusakan, dari sifat-sifat yang tercela. Imam Malik bin Dinar bisa mempunyai 3 makalah ini: cara ngobati sombong dengan tawadhu, cara ngobati serakah dengan cara qanaah, nerima apa adanya, cara ngobati iri hati dengan cara sering mendengarkan nasihat. Berarti beliau pernah mengalami 3 sifat yang bahaya ini. Di antara orang yang tidak jauh beda dengan Imam Malik bin Dinar atau preman yang bertobat ini ada cerita. Kanal Fudail, Imam Fudail bin Iyad, syatiron, seorang preman, seorang penjahat, yaqta'ut thoriq, yang biasanya begal di jalan, baina Abrud wa Sarkhos, yang berada di daerah Abrud dan Sarkhos, nama sebuah daerah atau kampung yang berada di kota Khurasan, Iran. Dan dulu pernah ada yang namanya Fudail bin Iyad. Sababu taubati, beliau jadi preman terus tobat. Faktor penyebabnya apa? Annau asyiqa jariyatan, suatu saat beliau jatuh cinta kepada perempuan. Fabainama huwa yartakil jidar ilaya sami'a qari'an yatlu qawlahu ta'ala alam ya'ninil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, surat Hadid. Jadi Imam Fudail bin Iyad ini suatu saat pernah nolong seorang pengemis yang kelaparan. Setelah dikasih makan tidak jadi mati, beliau pamitan ke pengemis ini, melanjutkan aksinya, ingin menyakiti atau ingin memperkosa wanita. Wanita ini, gadis ini pernah melecehkan atau pernah mencaci maki kepada Fudail bin Iyad yang pada waktu itu jadi ketuanya begal, perampok. Dia sakit hati, Fudail ingin menyakiti wanita itu. Di tengah jalan setelah menolong orang yang kelaparan, dia pamitan ke pengemis itu. Mau kemana? Saya mau memperkosa wanita yang sudah menyakiti hatiku, yang menolak cintaku. Jangan mas, katanya si pengemis ini, jangan mas Fudail, bahasanya sekarang gitu. Jangan, kamu melakukan kebaikan, sudah nolong saya, sudah ngasih makan saya, masa kebaikannya mau dihapus dengan kejelekan yang berupa zina itu. Inna sayyi'at yudhibnal hasanat, semua amal jelek itu akan melebur habis amal baikmu. Sudah, itu hak saya, tidak usah ngereken bahasa sekarang, tidak usah ngurus saya, kamu. Sudah, biarkan saya ngelakoni hidup saya sendiri. Akhirnya berangkatlah Fudail bin Iyad, sudah melompati tembok rumah sang gadis yang mau diperkosa itu. Tiba-tiba setelah masuk di dalam rumah, Imam Fudail bin Iyad ini mendengar seseorang yang membaca ayat Quran, yaitu tepatnya di surat Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum waktunya orang beriman mengkhusyukkan hatinya dikhusyukkan berzikir, menyebut dan mengingat nama Allah? Apakah belum waktunya orang yang beriman bertobat? Dicari-cari orangnya tidak ada, ditolak-tolak. Mana siapa yang bersuara? Ternyata yang bersuara ini adalah pengemis yang ditolong tadi. Ternyata itu adalah Nabiullah Khidir alaihissalam yang nyamar jadi pengemis. Mulai sejak itu Imam Fudail bin Iyad ini nangis seraya berteriak, ya Rabb qad ana, wahai Allah Tuhanku, mulai detik ini pula saya bertobat. Faraja'ah fa'awahul lail ila kharaba. Akhirnya beliau suatu saat di malam hari, beliau nartahil, beliau pindah wajawarul haram, beliau pindah ke tanah suci Mekah sampai wafat di sana, bertobat.
asal dari Iran ke Mekah. Sampai suatu saat ketika beliau sudah menjanjikan dirinya bertobat, ini ujiannya orang yang awalnya terkenal preman, penjahat, terus bertobat, rata-rata diomongi tetangga. Qala ba'duhum, di pagi harinya nartahil. Imam Fudail bin Iyad ketika sudah menjanjikan dirinya punya komitmen bertobat, di pagi harinya dia mendengar orang-orang sedang ngomong. Qala ba'duhum nartahil, saya mau berangkat, mau keluar rumah. Wa qala qaumun hatta nusbih, nanti saja, nunggu waktu pagi, jangan keluar sekarang. Fa inna Fudail ala thariq, karena Fudail masih ada di tengah jalan, nanti kamu dibegal, yaqta'u alaina, kamu akan dibegal, dirampok nanti. Jadi dia diuji oleh Allah ya, diuji hatinya ketika beliau sudah punya komitmen bertobat, ya diomongi tetangga-tetangga, diomongi orang Khurasan. Sekota Khurasan itu tidak ada yang berani lewat di tempat wilayahnya Fudail merampok gitu. Dia mendengar dengan telinganya sendiri, ada Fudail di situ, jangan diteruskan jalannya, lewat jalan lain aja, nanti kamu dibegal, dirampok. Sejak kejadian itu pula akhirnya Fudail wa ammanahum, memberikan keamanan kepada semua orang yang hidup di Khurasan, khususnya di wilayah Abrud sampai Sarkhas. Beliau akhirnya pindah ke Mekah sampai wafat di sana. Ada lagi cerita yang paling terakhir ya, diceritakan di dalam kitab Lum'atun Nur halaman 68, dakhala ala Syekh Abi Bakar al-Adni. Dulu ada wali besar, wali kutub yang dikenal dengan sebutan Syekh Abi Bakar al-Adni radhiyallahu an. Beliau putra daripada Habib Abdullah al-Idrus bin Abu Bakar as-Sakran bin Abdurrahman as-Segaf. Syekh Abu Bakar al-Adni suatu saat rumahnya dimasuki rajulun sarikun liyasrik, dimasuki seorang maling laki-laki satu. Fadakhala alaihi khamsatu nafarin minal abdal. Pada saat rumahnya Imam Fudail Imam Syekh Abi Bakar al-Adni ini dimasuki maling sudah masuk ke dalam rumah beliau. Beliau ketepatan sesudah maling ini masuk, tiba-tiba ada 5 wali abdal dari negara Syam, negara Suriah, Lebanon. Karena wali abdal itu di sana pusatnya, 40 orang di sana. Jadi kalau di hadisnya Sayyidina Ali itu di kitab Al-Khabaruddal karangan Syekh Jalaluddin Asyuyuti, wali abdal yang 40 Allah letakkan di negara Syam. Negara Syam itu sekarang jadi 4 negara, Palestina, Lebanon, Yordania, dan Suriah. Cuma ada perwakilan, bukan 40-nya datang semua, ada 5 wali abdal yang bertamu di waktu yang sama maling itu masuk, bertamu kepada Syekh Abu Bakar al-Adni, karena pada waktu itu Syekh Abu Bakar al-Adni jadi Qutbul Ghaus, rajanya wali di zamannya. Jadi wali abdal ini mau ngangkat wali berikutnya, masih pamit mau izin pelantikannya kepada wali kutub dulu. Qutbul Ghaus pada waktu itu adalah Syekh Abu Bakar al-Adni. Wa qalu, 5 wali abdal yang bertamu kepada Syekh Abu Bakar al-Adni bilang kepada Syekh Abu Bakar al-Adni, muradunatikumu ahad maqama akhina sadis tufiya. Kami sebenarnya 6 bersaudara dari kalangan wali abdal, tapi sayang teman kami yang satu wafat. Wahai Syekh, tolong lantikkan, tolong carikan untuk kami penggantinya, biar kita genap 6. Kami 6 bersaudara, 6 regu dari wali abdal. Teman kami yang satu wafat. Wahai Syekh, teman kami yang satu wafat, jadi kurang 1, jumlah kami tinggal 5. Tolong pilihkan untuk kami pengganti teman saya, sahabat saya, yang jadi wali abdal. Wali abdali wali yang gantikan posisi Nabi, makanya disebut abdal, jamak dari badal, pengganti ya. Kalau di Pasuruan kayak Yai Hamid itu namanya wali abdal, wali yang biasa nyonggo balak, wali abdal. Balak sebelum turun masih pamit ke wali abdal dulu, kalau enggak tega ya diambil sendiri wali abdal itu. Kalau sudah beliau enggak mampu, enggak sanggup, ya terpaksa ditransfer.
Wa kanat al-badaliyah indah. Faqala Syekh Al-Adni. Akhirnya Syekh Abu Bakar Al-Adni sebelum menjawab permintaan dari 5 wali abdal yang minta 1 wali abdal sebagai penggantinya, Syekh Abu Bakar Al-Adni manggil gini, maling yang tadi sudah masuk tadi. Dia mengira Syekh Abu Bakar Al-Adni tidak tahu kalau dia sedang kemalingan. Suwairikona tahtanakum, wahai maling kecil yang berada di bawahku, bangkitlah kamu dari tempat sembunyimu. Ternyata maling itu sembunyi di bawah hambal atau di bawah kasur yang ditempati oleh Syekh Abu Bakar Al-Adni. Sembunyi di dalam ranjang, di bawah ranjang. Wahai maling yang sembunyi di bawahku. Maling kecil, suwairokona ini bahasa tasghir. Wahai maling kecil, maling baru belajar berarti. Maling kecil, keluarlah kamu dari tempat sembunyimu yang berada di bawahku. Keluarlah kamu. Kum, berdirilah kamu. Faqama syarik min tahtis sabriyah. Akhirnya si maling tadi keluar dari bawah ranjang, ya ranjang. Sabriyah ini aisarir, ranjang, kasur. Wamtala'a khaufan wa araqan. Dia dipenuhi rasa takut dan berkucur keringatnya mulai ujung rambut sampai kaki. Deres keringatnya karena merinding ya. Ini ternyata tuan rumahnya tahu kalau saya masuk. Jadi gemetaran wabaka dan dia nangis wataba ala yadil qutbil adni. Akhirnya si maling tadi bertobat di hadapan Qutbul Wos yang pada waktu itu si Abu Bakar Al-Adni wa kharaja waliyan minal auliya sabaqat lahu sa'ada. Akhirnya dilantik setelah dicuci, disuruh mandi tobat, disuruh sholat tobat, suruh banyak istighfar, banyak puasa ya. Masih dian dulu. Dipanjar dihukum suruh puasa mutil lah bahasanya. 40 hari, 40 malam. Jadi dicuci dulu dari kotoran dosanya, baru dilantik jadi wali abdal pengganti salah satu dari 6 orang yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini jadi yang bermanfaat, berbarokah. Jadi kesimpulan apa yang sudah kita bahas dan yang saya baca tadi ya, kita ketika jadi orang yang ahli maksiat jangan sampai kita putus asa. Kadang Allah mengangkat derajat preman pun bisa jadi waliullah. Apalagi orang yang aslinya background orang baik, kemudian suatu saat dia terjerumus dalam kesesatan, ke jurang maksiat, itu jangan sampai putus asa, tobatlah lagi. Meskipun nantinya terjerumus ke maksiat lagi, tobatlah lagi. Tobatlah kamu meskipun dalam 1 hari kamu 70 kali tobat. Inilah astaghfiru rabbi fil yaum wal lail sab'ina marrah. Aku beristighfar dan bertobat kepada Tuhanku dalam sehari semalamnya 70 kali. Nabi baca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih dalam sehari semalamnya 70 kali. Jadi disimpulkan oleh ulama-ulama kita kayak Habib Mundir Mifat Al-Musawa, Habib Umar bin Hafid, beliau mengatakan seperti itu, tobatlah kamu meskipun dalam sehari semalam engkau 70 kali tobat. Jangan sampai kita putus asa. Barangkali nanti tobat yang paling terakhir itu yang Allah terima, yang menghapus semua dosa-dosa kita di masa lalu. Yang penting kita berupaya untuk meninggalkan yang sudah lalu dan berupaya untuk mengerjakan hal baik yang baru. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.